Ditinggalkan saat lagi sayang-sayangnya, mungkin itulah kata-kata yang tepat untuk sosok pria ini. Bagaimana tidak, menjelang pernikahannya dengan sang belahan jiwanya, sang belahan jiwa tewas dibantai oleh sosok orang tak dikenal. Tanpa berlama-lama, akankah sosok pria itu mampu mengungkap serta balas dendam kepada si pelaku? Kita langsung saja cek alur cerita filmnya, yo let's go. 5 tahun kemudian semenjak peristiwa itu terjadi, sosok pria yang bernama Ashok itu kini menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan asuransi. Meskipun Ashok ini menjadi seorang pria mapan, sukses dan kaya, peristiwa tragis 5 tahun lalu selalu terngiang di telinganya. Bahkan di rumahnya, sang kakak selalu memperingati Ashok agar ia tak usah memikirkan mendiang pacarnya, karena hal itu bisa merusak diri dan pikirannya. Ashok maunya begitu, tapi mendiang kekasihnya terus membayangi dan menghantui pikirannya. Di hari ulang tahun mendiang pacarnya, untuk mengenang kisah kasihnya, Ashok lalu kemudian menuju peristirahatan terakhir sang kekasih. Di sana, Ashok hanya bisa bersedih melihat nama sang kekasih terukir indah di batu nisan. Lina Joseph namanya. Dalam waktu bersamaan datanglah Franciscus, di mana Franciscus sendiri merupakan sepupu dari Lina yang berprofesi sebagai polisi. Meskipun si Franciscus adalah seorang polisi, hingga saat ini ia belum mendapatkan petunjuk sedikit pun atas kematian Lina Joseph. Sepulangnya dari kuburan, Ashok kemudian menuju ke kontrakannya. Di kontrakan itu, Ashok tinggal bersama Kartik, teman Ashok sendiri, Devia pacar Kartik, dan Freddy. Di mana Freddy sendiri merupakan seorang penulis. Malam itu, Ashok kemudian menemui detektif yang telah ia suruh mengusut kasus pembunuhan sang pacar selama bertahun-tahun. Namun nyatanya sang detektif tak mampu mencari jejak si pelaku. Dan pada saat itu, sang detektif memutuskan mundur dan menyerah untuk mengungkap kasus kematian Lina. Ashok yang dendamnya belum terbalaskan kemudian meminta beberapa petunjuk dari sang detektif, dan ia sendiri akan melanjutkan mencari jejak si pelaku. Sang detektif pun memberikan beberapa petunjuk yang ia temui belakangan ini, di mana menurut beliau, dari rentetan kasus pembunuhan yang ia temui dalam bulan yang sama, korban dibantai dengan pola yang sama, yaitu si pelaku menggunakan benda tumpul untuk menghabisi korban, dan setelahnya si pelaku mengukir tanda X di bagian lengan korban. Dari hasil identifikasinya, sang detektif berasumsi bahwa dalang dibalik pembantaian berantai ini adalah seorang psikopat. Selepas mendengarkan pernyataan sang detektif, Ashok langsung bergegas pulang. Sesampainya di pertengahan jalan, Ashok bertemu dengan Kartik dan Freddy yang baru saja keluar dari mall. Di sana, ketika Freddy ingin menyeberang, sebuah sepeda motor melaju kencang menyerempet Freddy. Bukannya meminta maaf, si pemilik motor malah memaki-maki Freddy. Melihat hal itu, Ashok langsung naik pitam dan si pemilik motor langsung kabur. Tak sampai di sini, Ashok yang masih terbawa emosi segera menyuruh Freddy dan Kartik naik mobil untuk mengejar si pengendara motor. Kartik pun bingung kenapa Ashok tiba-tiba marah tak karuan. Singkat cerita, setelah Ashok berhasil menghadang si pengendara motor, Ashok langsung menampar mereka hingga si pengendara itu ketakutan, guys. Malam itu, ketika Kartik dan Devia sedang bercanda, Freddy tiba-tiba memberitahu Kartik bahwa dirinya sangat tertarik dan ingin tahu segalanya tentang kasus pembunuhan Lina. Dan setelah Kartik menceritakan beberapa cerita dari Lina, malam itu Freddy langsung memulai untuk menulis kisah Freddy. Namun detail ceritanya hanya Ashok lah yang tahu. Maka dari itu, Freddy sengaja memasakkan Ashok mie instan agar ia diceritakan kronologi kematian Lina. Pada kesempatan itu, Freddy pun meminta izin kepada Ashok untuk menulis cerita kasus kematian Lina, guys. Seketika nafsu makan Ashok hilang. Bahkan saat itu, ketika Freddy ingin menulis cerita mendiang kekasihnya, Ashok sangat marah. Ashok bersikap demikian karena Ashok tak ingin mendiang kekasihnya itu dijadikan bahan candaan publik. Melihat kesalahpahaman Ashok, Freddy pun memperingati Ashok. Jangan berpikir negatif, Ashok. Aku hanya ingin tahu hubunganmu dengan Lina. Coba belajar move on deh, biar hidup kamu tenang, ungkap Freddy. Pada saat itu, Freddy juga meminta maaf kepada Ashok karena telah menyinggung perasaannya. Selepas itu, Freddy pergi. Di saat Freddy sedang duduk di tangga, tiba-tiba Ashok datang mendekatinya. Seakan-akan pintu hati Ashok terketuk oleh omongan Freddy barusan. Ashok pun menceritakan kisah kasihnya bersama Lina, guys. Jadi belasan tahun yang lalu, Ashok merupakan seorang piatu alias ditinggal wafat oleh sang ibu. Bapaknya seorang guru dan ia sendiri diasuh oleh
Dan ia sendiri diasuh oleh sang kakak. Semenjak sang kakak pergi kuliah di luar kota, Asok tinggal sendirian dan bisa dikatakan Asok hidup tanpa kasih sayang keluarga. Lina pun demikian. Lina juga merupakan seorang piatu. Ia tinggal bersama kakeknya dan tak pernah diurus oleh sang ayah. Suatu ketika di sebuah taman, mereka dipertemukan melalui seorang fotografer, di mana pada waktu itu si tukang foto menyuruh mereka untuk foto bareng. Dan dari sanalah mereka mulai menjalin hubungan persahabatan. Ketika mereka menginjak usia remaja, asmara di antara mereka mulai bersemi bak bunga melati mekar di pagi hari guys. Harum. Singkat cerita, semenjak kakek Lina meninggal, mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal satu atap dan merencanakan pernikahan secepatnya. Suatu ketika, datanglah kakak sepupu Lina yang bernama Francescus itu menemui mereka. Kala itu, Asok mengira Francescus hanya akan silaturahim saja. Namun ternyata, Francescus datang untuk merajut kembali hubungan keluarga yang telah lenyap dulu. Tentu hal itu membuat Lina dan Asok sangat bahagia, karena mereka bisa merasakan hangatnya suasana keluarga. Pada saat itu pula, ayah Lina yang telah lama menghilang tiba-tiba pulang mencari Lina. Namun Lina tak menerimanya lantaran Lina masih sakit hati karena tingkah sang ayah yang telah menelantarkannya. Sang ayah memaksa agar Lina menerimanya, namun Lina tetap mengusir sang ayah. Sang ayah terus meronta-ronta agar beliau dimaafkan, tapi Lina tak mentolerirnya guys. Dan pada saat itu, si ayah pun memberitahu Lina bahwa beliau sedang didiagnosis kanker. Itulah sebabnya sang ayah ingin sekali bertemu dengannya untuk yang terakhir kalinya. Mendengar hal itu, hati Lina pun tergugah untuk menerima sang ayah kembali lagi. Dan Asok langsung memangku calon mertuanya itu guys. Selepas itu, di keheningan larut malam, ditemani cahaya lilin, Asok kembali melanjutkan ceritanya kepada Freddy. Setelah beberapa hari sang ayah tinggal di rumah Lina, agar penyakit sang ayah tidak semakin parah, Lina mengajak sang ayah berobat ke Singapura selama 4 bulan. Hidup tanpa Lina bagaikan sayur tanpa garam, ungkap Asok saat dia bercerita kepada Freddy. Asok kembali meneruskan ceritanya. Pagi itu setelah 4 bulan, Lina pun pulang dari Singapura. Sesampainya di rumahnya, Lina menemukan pintu rumah tak dikunci. Ia pun memanggil Gori pembantunya. Namun si Gori tidak menyahut sama sekali. Dan baru saja Lina selesai menegak air minumnya, Lina melihat lumuran darah di lantai rumah. Lina pun segera mencari asal-usul darah tersebut, dan ternyata darah itu berasal dari tubuh Gori yang sudah terkapar di lantai. Seketika Lina tak bisa membendung cucuran air matanya. Entah bagaimana ceritanya, kala itu Asok sudah menemukan Francescus berada di TKP mengamankan kejadian. Semenjak peristiwa itu, Lina sangat trauma, bahkan ia terus mengurung diri di kamar. Untuk menghilangkan kesedihan Lina, tepat di hari ulang tahunnya, Asok kemudian mengajaknya healing ke suatu bukit. Sesampainya di sana, pemilik warung di pintu masuk bukit melarang Asok memasuki bukit karena pada waktu itu lagi gencar-gencarnya kabar pembantaian misterius. Namun Asok tak peduli akan hal itu dan ia melanjutkan perjalanannya. Di kesempatan itu, Asok pun menasehati Lina agar ia tak larut dalam kesedihannya. Sabar sayang, aku mengerti perasaanmu, mungkin ini sudah takdir Gori, ungkap Asok. Sore itu, karena perasaan Lina tidak enak, Asok memutuskan pulang. Di tengah-tengah hutan, tiba-tiba sebuah mobil menyerempet mereka hingga hampir terjatuh. Tetapi mereka terus melanjutkan perjalanannya. Namun ada yang aneh, tiba-tiba mobil yang menyerempetnya barusan sudah terpalang di depan. Perasaan Lina tidak enak. Lina menyuruh Asok putar balik, tapi Asok tak mendengarkan perkataan Lina. Asok kemudian turun dan mendekati mobil tersebut. Namun setelah dicek, pemilik mobil itu entah kemana guys. Asok kemudian masuk ke dalam mobil untuk memindahkannya ke tepi jalan. Dan saat ia melihat ke belakang lewat kaca spion, Lina tiba-tiba menghilang. Asok segera berlari ke belakang mencari Lina, namun Lina yang dipanggil-panggil tak kunjung menyahut. Asok lantas mengambil senternya untuk memasuki hutan mencari Lina. Sementara Lina terlihat kala itu Lina sedang diseret oleh seorang pria bertopeng. Di sana Lina dianiaya guys. Untung saja Asok datang tepat waktu dan menghajar penjahat itu. Tapi tiba-tiba Asok dihantam benda tumpul oleh seseorang hingga Asok lemas tak berdaya. Lina mencoba menghalau si penjahat, namun si penjahat itu menghantam kepala Lina hingga tak berdaya pula guys. Dalam keadaan setengah sadar, Asok melihat si penjahat itu tega menguliti Lina.
Tak berselang lama, Franciscus datang mencari mereka. Para penjahat yang mendengar sirine polisi datang langsung menghantam Lina, sedangkan Ashok berhasil diselamatkan. Selepas Ashok menceritakan semuanya kepada Freddy, di sana Ashok berjanji akan balas dendam dan mengungkap jejak si pelaku apapun caranya, guys. Seiring waktu berjalan, rasa cinta di hati Freddy mulai tumbuh. Bahkan setiap hari Freddy terus memberikan perhatian lebih kepada Ashok. Namun Ashok sendiri tak menghiraukannya. Bahkan saat Freddy berkata jujur tentang perasaannya, Ashok menolak. Ashok menyuruh Freddy mengubur dalam-dalam perasaannya karena di dalam hati Ashok cuman ada Lina. Pagi itu, Ashok kemudian menuju ke warung di pintu masuk bukit untuk singgah membeli teh tarik. Dalam waktu bersamaan, terlihat seorang pria tunarungu datang membeli rokok. Anehnya, ketika si pria tunarungu itu melihat wajah Ashok, si pria tunarungu itu terlihat ketakutan. Dan pada saat itu, si pria tunarungu langsung pergi. Sekembalinya dari warung itu, Ashok kemudian teringat tentang kasus pembunuhan sang kekasih. Yang dimana kala itu, saat ia tersadar, Ashok mengingat dua orang pelaku, namun yang satunya tidak bisa bicara. Dari sinilah Ashok menduga dan merasa curiga bahwa pria tunarungu barusan salah satu pelakunya. Lantas, Ashok langsung mencari si pria tunarungu itu ke dalam hutan. Sesampainya di dalam hutan, Ashok melihat si pria tunarungu masuk ke dalam sebuah rumah. Dengan hati-hati, Ashok pun mengikutinya. Di dalam rumah, terlihat kamar-kamar rumah itu sangat berantakan seperti tak berpenghuni. Tiba-tiba, Ashok disekap dari belakang oleh si pria tunarungu dengan sebuah sarung. Ashok melawan hingga akhirnya Ashok berhasil melumpuhkan si pria tunarungu. Namun baru saja Ashok akan membuka sarung di kepalanya, Ashok dihantam oleh kakak dari si pria tunarungu itu hingga ia tersungkur. Dan ternyata orang inilah yang membantai Lina, di mana setelah si pria itu menghantam Ashok, si pria itu mengatakan, "Dulu aku menyesal tak membunuhmu langsung." Mendengar ucapan pria itu, Ashok langsung mengenal dan teringat dengan suara si pria itu sebelum Lina dibungkam. "Jika kamu ingin selamat, lebih baik diam." Dan kini, setelah bertahun-tahun lamanya Ashok mencari pelaku pembunuhan sang kekasih, akhirnya ia menemukannya. Pada saat itu, ketika si pria itu akan menghabisi Ashok, adiknya menghalanginya. Si adik meminta kepada sang kakak agar ia saja mengeksekusi Ashok. Baru saja si pria tunarungu itu akan menghantam Ashok. Ashok langsung mengeluarkan sebuah pisau, kemudian ia tusukkan ke kaki si pria tunarungu hingga si pria tunarungu itu kesakitan. Seketika sang kakak langsung membantu dan berbaku hantaman tak terhindarkan, guys. Setelah Ashok berhasil melumpuhkan kedua pria bersaudara itu, Ashok kemudian mengikat salah satunya. Dan di sanalah Ashok membalaskan dendamnya seperti kedua pria itu membantai Lina dahulu. Selepas Ashok menghabisi si pria tunarungu, kini giliran kakaknya. Ketika Ashok membuka ikatannya sambil menangis, si pria itu tiba-tiba berkata, "Saya bukan pembunuhnya, Bang. Saya hanya disuruh oleh seorang yang bernama Kasih." Si pria juga menceritakan sebenarnya ia tak ingin melakukan hal ini, tapi karena Kasih menawarkannya uang 5 lak, ia terpaksa melakukannya karena desakan ekonomi. Malam itu ketika ia ingin menghabisi Lina, tiba-tiba polisi datang. Ia dan Kasih langsung kabur sebelum menghabisi Lina. Tapi setelah 4 hari dari kejadian itu, ia mendapati kabar bahwa Kasih telah tewas. Mendengar cerita dari pria itu, Ashok tidak percaya karena ia melihat sendiri bagaimana si pria itu menghantam Lina. Agar dirinya percaya, Ashok pun meminta informasi detail dari Kasih. Dan setelah si pria itu memberikan informasinya, Ashok langsung membakar rumah itu dan kedua pria itu tewas menjadi arang. Beberapa saat kemudian, Ashok pun sampai di sebuah gubuk yang menjadi tempat rumah Kasih. Di sana, Ashok bertanya siapa dan di mana rumah Kasih kepada orang-orang yang tinggal di sana. Namun mereka tidak tahu apa-apa tentang Kasih. Pada kesempatan itu, Ashok tak sengaja bertemu dengan kakek yang biasa berjualan dulu di pintu masuk bukit. Mereka sangat senang. Mereka kemudian saling tanya kabar. "Gimana kabar, Kek? Kenapa kakek bisa berada di sini?" ungkap Ashok. Si kakek pun memberitahu Ashok bahwa dirinya merupakan penduduk yang sudah lama menetap di sana. Mengetahui si kakek sudah lama tinggal di sana, Ashok pun menanyakan tentang Kasih. Si kakek pun memberitahu Ashok bahwa beliau mengenalnya. "Kasih? Ya, aku mengenalnya, tapi dia sudah meninggal," ungkap kakek. Si kakek kembali menceritakan, malam itu sebelum Kasih meninggal, ketika beliau ingin pergi beli obat, si kakek bertemu dengan Franciscus di depan rumah Kasih.
Tapi ketika beliau mendekati Franciscus, Franciscus terlihat buru-buru dan langsung pergi. Asok yang merasa kasus ini ada sangkut pautnya dengan Franciscus, detik itu juga ia langsung mencari Franciscus di rumahnya. Singkat cerita, sesampainya di rumah Franciscus serta bekas rumah mendiang Lina itu, Asok pun dipersilahkan masuk oleh istri Franciscus untuk menunggu kepulangan Franciscus. Sesaat kemudian, Franciscus pulang. Sebelum mereka melanjutkan obrolannya, Asok pun disuruh menunggu di ruang kerja Franciscus. Tak berselang lama, si Franciscus datang dan menanyakan langsung apa maksud dan tujuan Asok. Tanpa bertele-tele, Asok pun menceritakan dan menjelaskan temuannya tentang kematian Lina. Menurut Asok, Lina tidak dibantai oleh psikopat, melainkan Lina dibantai oleh Kasih dan dua pria suruhannya. Dan Kasih sendiri adalah kenalan kamu, Francis, ungkap Asok. Francis pun sangat terkejut. Untuk membuktikan pernyataannya, Asok kembali menceritakan apa yang diceritakan oleh si kakek sebelumnya, di mana sebelum kematian Kasih, Franciscus sempat ingin bertemu dengan Kasih. Dan saat itu, Asok berasumsi Franciscus lah dalang dibalik semua ini. Mendengar tuduhan Asok, Franciscus sangat marah dan langsung mengusir Asok dari rumahnya. Demikian pula dengan Asok. Asok yang sudah curiga dengan gelagat Franciscus langsung menodongkan pisau di lehernya agar ia mengakui apa sebenarnya yang terjadi. Asok juga mengancam tak segan-segan akan membunuhnya jika Franciscus tak mau berkata jujur. Dan pada akhirnya, Franciscus pun bercerita fakta yang sebenarnya. Jadi 5 tahun lalu, ketika Lina sedang berada di Singapura, sebuah peristiwa mengerikan terjadi di rumahnya, di mana pada waktu itu, pembantunya yang bernama Gory diperkaos oleh anak seorang menteri yang bernama Selpham dan China. Tak cuma itu, setelah mereka memperkaos Gory, Selpham membantai Gory hingga tewas. Tak sampai di sini, selepas mereka membantai Gory, adik Selpham yang bernama China itu kembali lagi untuk memperkaos Gory yang sudah tewas. Dalam waktu bersamaan, datanglah Lina yang baru pulang dari Singapura. Melihat Gory sudah dibuat berlumuran darah oleh China, Lina pun menghantam China hingga tak berdaya. Sesaat kemudian, Franciscus datang. Pada saat itu, Franciscus membuat skenario kematian China dengan cara Franciscus sengaja membuat pola kematian China seolah-olah China mati dibantai oleh psikopat. Dan mayat China ia buang ke hutan. Karena jika orang tua China mengetahui pelaku pembunuhan anaknya, orang tua China tak segan-segan akan balas dendam. Itulah sebabnya Franciscus menyuruh Lina menyembunyikan kasus ini kepada siapapun, guys. Namun selepas jasad China ditemukan, Selpham kakaknya menemukan sebuah handphone di tubuh China yang ia sembunyikan. Dan setelah Selpham membuka handphone milik China, Selpham melihat sebuah rekaman. Dan ternyata sebelum China memperkaos Gory kembali, China merekam aksi bejatnya itu. Dan dari sanalah Selpham melihat bagaimana China dihantam oleh Lina. Dan Selpham menduga Lina lah yang menghabisi China. Ayah China yang melihat hal itu juga sangat marah besar dan berniat balas dendam. Namun pada saat itu, paman Selpham melarang ayah Selpham ikut campur dalam kasus ini karena hal itu akan mencoreng nama baiknya sebagai menteri. Dan untuk balas dendam atas kematian China, mereka kemudian menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Lina, yakni Kasih. Saat peristiwa itu terjadi, Franciscus datang menolong mereka, namun nyawa Lina sudah tak tertolong dan Franciscus langsung membungkam Kasih di tempat. Mendengar cerita dari Franciscus, Asok sangat marah. Ia sangat marah karena setelah 5 tahun Asok berjuang mengungkap kematian sang kekasih, Franciscus baru berbicara jujur tentang kematian Lina. Detik itu juga setelah ia tahu di balik kematian Lina, Asok langsung merencanakan untuk balas dendam kepada Selpham. Di mana pada waktu itu Asok menggunakan pola yang sama dengan pola pembunuhan berencana terhadap Lina, yakni Asok memalang sebuah truk di tengah jalan ketika Selpham akan melewati jalan di hutan itu. Sopir Selpham yang melihat sebuah truk terpalang di tengah-tengah jalan langsung segera turun untuk menepikan truk itu. Setelah si sopir itu melihat ke belakang, Selpham tiba-tiba menghilang. Dan ternyata Asok sudah menyeret Selpham ke dalam hutan, guys. Dan di sana Asok menghabisi Selpham hingga babak belur. Di samping itu, si sopir langsung menghubungi polisi untuk mencari Selpham yang tiba-tiba menghilang. Sementara Asok, setelah ia melumpuhkan Selpham, Asok mengungkapkan kekesalannya kepada Selpham karena telah tega menghabisi Lina.
Dalam keadaan lemah tak berdaya, Selpam mengadakan fakta yang mencengangkan, di mana pada waktu itu Selpam tiba-tiba mengatakan, "Bagaimana aku tidak membunuh kekasihmu, Asok, sedangkan kamu membunuh adikku sendiri?" Asok pun terkejut karena Selpam tiba-tiba menuduhnya telah menghabisi China. Selpam pun menceritakan sebelum China dihabisi, China sempat menelpon untuk diselamatkan, dan dari sanalah Selpam mendengar adiknya itu. Untuk mengungkap teka-teki yang rumit ini, Asok kemudian menuju ke rumah Franciscus ketika Franciscus sedang keluar. Di dalam rumah tersebut, Asok lantas membuka komputer milik Franciscus untuk mencari kembali rekaman yang pernah diperdengarkannya tempo hari. Singkat cerita, setelah Asok menemukan video itu, ia melihat Lina menghantam China. Namun di dalam video tersebut, China masih bertahan hidup. Dan di sana Asok kembali memikirkan kata-kata Selpam yang menuduh dirinya telah menghabisi China. Padahal Asok sendiri tidak tahu apa-apa, guys. Tapi tiba-tiba Asok dihantam oleh Franciscus dari belakang. Dan disinilah semuanya terungkap. Ternyata Franciscus lah yang menghabisi China. Hal itu terbukti dari pengakuan Franciscus sendiri. Franciscus pun meminta maaf, dan ketika ia akan menembak Asok, Asok langsung membalikkan pukulannya dan berbaku hantaman pun tak terelakkan. Singkat cerita, ketika mereka sudah tak berdaya lagi karena kelelahan baku hantam, tiba-tiba handphone milik Franciscus berdering. Asok segera mengambilnya, dan ternyata guys, itu adalah Lina. Sontak Asok pun terkejut dan Mimin pun tercengang, kok bisa? Asok langsung memaksa Franciscus mengakui kebenaran selama ini yang ia sembunyikan. Takut dibantai oleh Asok, si Franciscus pun terpaksa berkata jujur. Dan ternyata Franciscus melakukan semua ini karena Franciscus ingin menguasai rumah warisan dari kakeknya yang ditempati oleh Lina, guys. Yang dimana pada waktu itu Franciscus memanfaatkan kasus pembunuhan Cory. Di sanalah Franciscus memutarbalikkan fakta agar pembunuhan itu seolah-olah dilakukan oleh psikopat. Franciscus kemudian membuat tanda X di lengan Cory dan China. Tak sampai di sini ya, setelah Franciscus mengcopy video yang direkam oleh China itu, Franciscus kemudian memperlihatkan video Lina saat menghantam China kepada ayah Lina dan memberitahu ayahnya bahwa Lina lah yang menghabisi China. Tentu ayah Lina sangat takut jika Lina akan dijadikan tersangka. Si Franciscus pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menguasai rumah Lina. Yang dimana pada waktu itu Franciscus akan membantu Lina dengan syarat rumah milik Lina itu harus jatuh ke tangannya dan Lina sendiri harus dipisahkan dari Asok. Tak berkata 2-3 kali, saat itu ayah Lina pun menyetujui kesepakatannya agar Lina tidak dijadikan tersangka. Franciscus kembali bercerita, sebenarnya Lina berhasil ia selamatkan, tetapi ia menyuruh ayah Lina untuk membawa dan meyakinkan Lina bahwa Asoklah yang tewas dalam peristiwa itu. Agar skenarionya terlihat nyata, keesokannya Franciscus mengambil mayat seorang wanita yang mirip dengan Lina untuk menghilangkan jejak Lina yang asli. Mendengar fakta yang sebenarnya, Asok langsung mengambil handphone Franciscus untuk menghubungi Lina. Namun Franciscus memberitahunya bahwa Lina telah menikah dengan orang lain dan sudah punya anak. Seketika Asok yang mendengar hal itu langsung teriak histeris. Dan benar guys, setelah mengetahui keberadaan Lina, Asok hanya bisa melihat Lina dari kejauhan yang sudah bahagia bersama keluarga kecilnya. Sakit cu. Dan kini setelah Asok mengetahui semuanya, Asok harus merelakan Lina dan terpaksa mengulang hidup baru bersama Freddy. Untuk menutup lembaran hidup lamanya, di akhir cerita, Asok diam-diam menghabisi Franciscus di tempat yang sama, yakni di hutan tempat Asok dan Lina dipisahkan. Tamat.